Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan membagikan latihan soal CPNS dan P3K Kesehatan untuk profesi epidemiolog dengan materi konsep surveillance epidemiologi. Bagi teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS dan P3K, semoga video ini dapat membantu teman-teman profesi epidemiolog dalam menjawab soal dalam tes CPNS dan P3K. Let's play. Soal pertama. Tujuan khusus surveillance adalah kecuali A. Memonitor kecenderungan atau tren penyakit. B. Mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit. C. Memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit. D. Menghasilkan cakupan dan efektivitas program kesehatan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Menghasilkan cakupan dan efektivitas program kesehatan. Soal nomor 2. Mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius, misalnya pes, cacar, tuberkulosis, tifus, demam kuning, sifilis. Adalah jenis surveillance? A. Individu. B. Sindromik. C. Terpadu. D. Penyakit. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Individu. Soal nomor 3. Melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit adalah jenis surveillance? A. Individu. B. Sindromik. C. Terpadu. D. Penyakit. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Penyakit. Soal nomor 4. Melakukan pengawasan terus-menerus terhadap kumpulan gejala penyakit, bukan masing-masing penyakit, adalah jenis surveillance? A. Individu. B. Sindromik. C. Terpadu. D. Penyakit. 10 detik untuk menjawab.
Jawabannya adalah B. Sindromik. Soal nomor 5. Menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah yurisdiksi, negara, provinsi, kabupaten, kota adalah jenis surveillance. A. Penyakit. B. Berbasis laboratorium. C. Terpadu. D. Kesehatan masyarakat global. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Terpadu. Soal nomor 6. Kelebihan surveillance pasif adalah A. Relatif murah dan mudah untuk dilakukan. B. Kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. D. Surveillance lebih akurat. D. Lebih mahal dan lebih sulit untuk dilakukan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Relatif murah dan mudah untuk dilakukan. Soal nomor 7. Kelebihan surveillance aktif adalah A. Relatif murah dan mudah untuk dilakukan. B. Kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. C. Lebih akurat dan dapat mengidentifikasi outbreak lokal. D. Lebih mahal dan lebih sulit untuk dilakukan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Lebih akurat dan dapat mengidentifikasi outbreak lokal. Soal nomor 8. Yang tidak termasuk dalam kecepatan surveillance adalah A. Melakukan analisis sejauh mungkin dengan pelapor data primer untuk mengurangi lag atau beda waktu yang terlalu panjang antara laporan dan tanggapan. B. Melembagakan pelaporan wajib untuk sejumlah penyakit tertentu atau noticeable disease. C. Melakukan fasilitasi agar keputusan diambil dengan cepat menggunakan hasil surveillance.
D. Mengimplementasikan sistem umpan balik tunggal, teratur, dua arah, dan segera. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Melakukan analisis sejauh mungkin dengan pelapor data primer untuk mengurangi lag atau beda waktu yang terlalu panjang antara laporan dan tanggapan. Soal nomor 9. Surveillance yang efektif memiliki sensitivitas tinggi. Sistem surveillance perlu mengecek kebenaran laporan awam ke lapangan untuk mengkonfirmasi apakah memang tengah terjadi peningkatan kasus atau outbreak. Surveillance efektif ini disebut A. Reliable, B. Representative, C. Akurat, D. Acceptable. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Akurat. Soal nomor 10. Definisi kasus, alat ukur, maupun prosedur yang standar penting dalam sistem surveillance agar diperoleh informasi yang konsisten. Sistem surveillance efektif ini disebut A. Reliable, B. Representative, C. Akurat, D. Acceptable. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Reliable. Soal nomor 11. Langkah-langkah surveillance penyakit berbasis masyarakat diperlukan persiapan internal dan eksternal. Yang dibutuhkan dalam persiapan internal adalah kecuali A. Petugas kesehatan yang mengerti dan memahami surveillance. B. Pedoman atau petunjuk teknis dan biaya pelaksanaan. C. Sarana dan prasarana pendukung. D. Mempersiapkan masyarakat, terutama tokoh masyarakat. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Mempersiapkan masyarakat, terutama tokoh masyarakat.
Nomor 12. Langkah-langkah surveillance penyakit berbasis masyarakat diperlukan persiapan internal dan eksternal. Yang dibutuhkan dalam persiapan eksternal adalah A. Mempersiapkan masyarakat, terutama tokoh masyarakat. B. Petugas kesehatan yang mengerti dan memahami surveillance. C. Pedoman atau petunjuk teknis dan biaya pelaksanaan. D. Sarana dan prasarana pendukung. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Mempersiapkan masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Soal nomor 13. Masyarakat kesulitan memperoleh air bersih, merasakan kekurangan jamban, lingkungan tidak bersih, dan beberapa tetangga atau famili terserang penyakit. Hal ini merupakan faktor risiko dari penyakit. A. Diare. B. Campak. C. DHF dan malaria. D. ISPA atau pneumonia. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. ISPA atau pneumonia. Soal nomor 14. Faktor risiko. Masyarakat melihat dan merasakan banyak nyamuk, air tergenang, kaleng-kaleng bekas tidak dikubur, dan jentik nyamuk pada tempat penampungan air di wilayahnya adalah A. Diare. B. Campak. C. DHF dan malaria. D. ISPA atau pneumonia. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. DHF dan malaria. Soal nomor 15. Laporan kewaspadaan adalah laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Yang diharuskan menyampaikan laporan kewaspadaan adalah kecuali A. Orang tua penderita atau tersangka penderita. B. Balita penderita. C. Kepala keluarga. D. Ketua RT, RW, Kepala Desa. 10 detik untuk menjawab.
Jawabannya adalah B. Balita penderita. Soal nomor 16. Pelaksana surveillance di tingkat kabupaten dilakukan oleh petugas surveillance dari A. Kelompok kerja desa. B. Poskesdes. C. Puskesmas. D. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.